Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36. Tidak butuh kata-kata. Di tempat lain, kamu benar-benar tidak menyerah dengan Ardhiko, tanya Jerry kepada Felicia. Aku sudah katakan bukan, Ardhiko hanya milikku. Jika aku tidak bisa memilikinya, maka itu pun tidak berhak bahagia bersamanya. Aura kebencian terpancar dengan jelas dari kedua mata Felicia. Hei, lihatlah, teriak Kekeh Jerry, tutup mulutmu. Ya, baiklah, terserah kau saja. Selama itu mendatangkan hasil yang baik, aku akan mendukungmu sayang, kata Jerry sambil mencolek dagu Felicia. Tentu saja, kemenangan akan segera aku dapatkan jika aku tidak bisa mengembalikan Ardhiko ke dalam pelukanku. Setidaknya, aku bisa menyingkirkan wanita sialan itu dari hidupnya, bahkan dari dunia ini. Felicia tersenyum mengerikan. Apa yang akan kau lakukan? Tidakkah kau merasa bersalah sudah melukai gadis itu? Tanya Jerry mencoba menggerakkan sedikit hati dan kewarasannya. Dia yang lebih dulu mengusik hidupku, jadi aku tidak punya alasan untuk merasa bersalah kepadanya. Tapi kau akan berurusan dengan Ardhiko Alexander Fabian. Dia bisa melakukan apa saja kepadamu. Aku tidak peduli. Di saat aku berhasil menyingkirkan perempuan sialan itu, tidak akan ada lagi penyesalan dalam hidupku, ujar Felicia. Kau memang mengerikan, Felicia, tapi sebaiknya aku tidak perlu mencemaskan nasib gadis itu, karena itu bukan urusanku. Memang harusnya seperti itu. Sebuah mobil mewah tampak memasuki basement Fabian Corp. Seorang pria tampan dengan balutan jas hitam tampak menuruni kuda besi itu. Apa masalahnya separah itu? Gumam pria tampan itu sambil berjalan memasuki gedung kokoh itu. Sepanjang perjalanan banyak karyawan yang menyapa dengan hormat kepadanya. Seperti biasa, dia membalasnya dengan senyuman manis. Sangat berbeda dengan pemilik kantor ini. Setelah sampai di depan ruangan CEO, dia langsung masuk tanpa mengetuk terlebih dahulu. Bisakah mengetuk pintu terlebih dahulu? Kesal Ardhiko. Wow, santai brother, bukankah kau sudah terbiasa denganku yang seperti itu? Balas Harry tanpa rasa takut sedikit pun. Dia langsung duduk di sofa ruangan itu sambil memakan cemilan yang berada di atas meja. Ada apa kau kemari? Aku sedang sibuk. Ternyata Andre benar, si arogan ini sedang tidak baik-baik saja, batin Harry. Dia memang dihubungi oleh Andre dan pria yang sangat setia kepada Ardhiko itu memintanya untuk datang. Teruskan saja pekerjaanmu, aku hanya bersantai di sini, jawab Harry enteng. Tuan Herindra Sebastian, aku tahu kau bukan seorang pengangguran yang hanya menonton temanmu bekerja. Kau bukanlah orang yang punya banyak waktu untuk bersantai di kantor orang lain. Jadi apa tujuanmu ke sini? Tanya Ardhiko. Dan memang benar, Harry harus menunda rapat pentingnya demi menemui sang sahabat. Aku memang pria dengan banyak kesibukan, tapi aku tidak akan mau diperbudak oleh pekerjaan-pekerjaan itu. Aku akan bekerja saat aku ingin, dan aku juga akan bermain di saat aku ingin bermain. Aku adalah orang yang memegang teguh prinsip dunia, bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga persahabatan, percintaan, dan hal-hal lain yang membuatku senang. Hentikan. Apa kau kesini hanya untuk menjelaskan tentang dirimu? Aku tidak tertarik, terima kasih, balas Ardhiko. Harry hanya terkekeh mendengar kekesalan sang sahabat. Hei, kemarilah. Sudah lama kita tidak mengobrol, panggil Harry. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol. Ayolah, atau aku akan ke sana dan mematikan komputermu, ancam Harry. Dengan rasa kesal Ardhiko bangkit lalu menuju sofa dekat Harry. Melihat itu Harry tersenyum lebar. Aku melihat moodmu sepertinya tidak baik. Apa ada masalah? Bukankah Andre sudah memberitahumu? Ardhiko sudah mencurigai dari awal bahwa kedatangan Harry ada hubungannya dengan Andre. Harry hanya tertawa pelan, menyangkal juga tidak ada gunanya.
Ardigo bukan sosok yang mudah untuk dikelabui. Hei, dia sangat mengkhawatirkanmu, makanya dia menyuruhku ke sini. Aku tidak akan memaksamu untuk bercerita. Tapi aku tidak akan pergi dan menunggu di sini sampai kau buka suara, celetuk Harry. Ardigo hanya diam tanpa membuka suara. Bagaimana kabar Friska? Tanya Harry membuka pertanyaan. Sepertinya baik. Sepertinya. Jawaban macam apa itu? Yang aku lihat dia baik saja. Dia tidak berbicara kepadaku selama beberapa hari ini. Bagaimana bisa? Apa yang kau lakukan kepadanya? Banyak, balas Ardigo tertunduk lesu. Just tell me, Harry sudah memasang mode serius. Ini berawal dari pernikahan kami, Ardigo lalu memulai ceritanya tanpa ada yang ditutupi. Sejak awal pertemuan hingga mereka bisa menikah, lalu keadaan rumah tangganya di awal pernikahan yang diawali dengan perjanjian 1 tahun pernikahan. Ardigo menceritakan semuanya hingga pertengkaran mereka yang berujung aksi saling mendiamkan satu sama lain. Harry mendengarkan dengan serius tanpa memotong sedikit pun. Maaf ya bro, kalau aku jadi Friska aku juga akan melakukan hal yang sama, komentar Harry saat cerita Ardigo sudah selesai. Aku juga berpikir begitu, tapi sungguh bukan itu maksudku. Dan mulut sialan ini malah mengatakan hal seperti itu, kesal Ardigo yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Wajar Friska bingung dengan sifatmu, kau bersikap baik seolah dia memang istri yang kau inginkan. Tapi nyatanya perjanjian itu masih terus menaungi kalian. Dan caramu menyampaikan juga sangat tidak etis. Aku tidak pandai dalam merangkai kata romantis, kau tahu aku lebih suka menunjukkannya dengan perbuatan. Aku sudah lama menunjukkan sikap bahwa aku menerimanya dalam hidupku. Jujur, aku juga menyesali perkataanku waktu itu. Aku hanya bingung harus bagaimana mengatakannya. Kau keliru jika berpikir seorang wanita akan paham dengan sikapmu. Memang benar wanita itu tidak butuh kata, mereka hanya butuh bukti yang ditunjukkan melalui perbuatan. Tapi kau juga tidak bisa hanya diam dan berharap dia paham dengan maksudmu tanpa kau mengatakan apapun. Mereka hanya tidak mau salah memahami sikap baikmu. Begitu juga dengan Friska. Kau harus memberikan penjelasan atau pernyataan yang memperjelas status kalian. Jika tidak, maka ya seperti sekarang ini. Dia akan bingung dengan sikapmu dan menganggap kau mempermainkannya, ujar Harry panjang lebar. Lalu aku harus bagaimana? Kau mencintainya? Ardigo tidak langsung menjawab, membuat Harry mencebikkan bibirnya. Jika kau masih ragu dengan perasaanmu, sebaiknya kembali ke peraturan awal. Ceraikan dia setelah 1 tahun pernikahan. Aku tidak mau. Jangan egois, kau tidak bisa. Aku mencintainya, potong Ardigo. Apa? Aku mencintainya, ujar Ardigo mantap. Kau yakin? Iya. Kalau begitu kau harus mengungkapkannya. Yakinkan dia bahwa kau benar-benar mencintainya. Sebelum itu kau harus meminta maaf kepadanya untuk semua sikap burukmu itu. Jelaskan dengan kalimat yang lebih enak untuk didengar. Aku tidak harus mengajari CEO Fabian Scorp ini untuk hal seperti itu kan? Haruskah aku mengatakannya? Tentu saja. . Bagaimana kalau dia menolakku dan tetap ingin bercerai dariku?
Kau bahkan sudah ingin menyerah saat belum memulai usaha sedikit pun. Baiklah, aku akan meminta maaf dan mengungkapkan perasaanku. Bagus. Aku sempat berencana berhenti menjadi sahabatmu jika hal seperti itu saja tidak bisa kau selesaikan, canda Harry. Aku sangat malas mengucapkan terima kasih kepadamu. Tapi sepertinya itu harus, ujar Ardigo bercanda. Aku bisa merasakan ketulusanmu sahabatku, sayang, ujar Harry sambil mengedipkan matanya. Sudah mau jam makan siang? Ayo makan, ajak Ardigo saat melihat arloji mahal yang melingkari pergelangan tangannya. Baiklah, ayo, aku juga harus segera kembali ke kantorku. Aku bahkan sampai membatalkan rapat pentingku hanya untuk menemuimu. Aku sangat terharu mendengarnya, balas Ardigo. Mereka lalu meninggalkan ruangan itu dan memilih makan siang di kantin kantor saja. Setelah selesai makan siang, Ardigo kembali ke ruangannya. Ke ruangan saya sekarang, ujarnya kepada Andre yang berada di seberang telepon. Tak lama kemudian terdengar suara ketuk pintu. Masuk. Ada apa, Pak? Ada yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Ardigo lalu bangkit dari kursi kebesarannya dan melangkah menuju sofa diikuti oleh Andre. Kamu belum mendapatkan informasi terbaru tentang si pelaku itu? Tanya Ardigo. Belum, Pak. Sepertinya ini sudah direncanakan, karena pelakunya sudah mempersiapkan diri dengan berbagai bentuk penyamaran. Rekaman CCTV juga tidak menangkap wajahnya karena tertutupi dengan masker dan topi. Sial, sebenarnya dia siapa? Ardigo sungguh frustasi mengingat pelaku yang menyerang Friska masih berkeliaran. Saya akan terus mencari informasinya, Pak. Baiklah, saya percayakan pada kamu. Baik, Pak. Oh iya, tolong persiapkan makan malam romantis di tempat yang bagus untuk saya dan Friska. Andre sedikit terkejut awalnya, namun dia kembali bersikap normal. Untuk kapan, Pak? Besok malam. Nanti kabari saya di mana tempatnya. Baik, Pak. Anda terlihat sudah lebih baik sekarang, ujar Andre sambil tersenyum tipis. Ini berkat sikap lancangmu yang diam menghubungi Harry, balas Ardigo sarkastis. Namun Andre tahu bahwa bosnya itu tidak benar marah. Hehe, maaf, Pak. Semoga hubungan Anda dengan Nona Friska segera membaik. Kamu tahu dari mana? Tanya Ardigo bingung. Hanya Nona Friska yang mampu membuat Anda uringan seperti ini, kekeh Andre. Cek, sudahlah. Kembali ke ruanganmu sekarang. Ardigo lalu bangkit dan kembali ke kursi kebesarannya. Saya permisi, Pak. Andre juga bangkit lalu hendak meninggalkan ruangan Ardigo. Andre panggil Ardigo saat Andre hampir mencapai gagang pintu. Iya, Pak. Terima kasih. Andre tersenyum mendengar ucapan Ardigo. Sama Pak. Setelah itu dia keluar dari ruangan Ardigo. Semoga kamu menerima maaf dan juga perasaanku, Fris. Hufah, aku tidak sabar untuk besok malam, gumam Ardigo lalu kembali menyelami pekerjaannya. Sementara itu di apartemen, Friska masih sibuk dengan skripsinya. Akhirnya selesai juga sampai di sini. Besok aku akan ke kampus untuk melakukan bimbingan, monolog Friska.
Matanya melihat jam yang menempel di dinding. Sebentar lagi Vano akan pulang. Sebaiknya aku pergi sekarang. Friska membereskan laptop dan juga buku yang berserakan di atas meja. Setelah itu dia mengganti bajunya dan menghubungi Pak Danang untuk menjemput Vano. Bersambung.